Oke, halo, selamat ketemu kembali. Sekarang sesuai dengan diskusi tadi, kita akan melanjutkan ke perkalian vektor. Nah, untuk kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan perkalian yang dinamakan perkalian dot atau perkalian dalam. Nah, perkalian dot ini adalah perkalian antara elemen-elemen dua vektor yang memiliki unit yang sama. Jadi kalau kita memiliki misalnya kita memiliki vektor-vektor. Misalkan ada sebuah vektor yang kita beri nama vektor A yang memiliki komponen AI tambah BJ. Kemudian kita memiliki vektor B yang diberi nama yang memiliki komponen CI ditambah BJ. Maka perkalian dalam dari vektor A dilambangkan dengan dot, makanya diberi nama perkalian dot. Dan vektor B itu sama dengan A dikali C ditambah B dikali D. Ingat, di sini sama sekali tidak ada vektor unit. Tidak ada vektor unit. Hasilnya adalah skalar AC ditambah BD. Jadi hal yang perlu diingat di sini adalah semua komponen yang memiliki vektor unit yang sama, I ketemu I, J ketemu J, dan untuk kasus nanti kita masuk ke vektor 3 dimensi, misalkan memiliki komponen di sini EK, di sini memiliki komponen FK, maka hasilnya akan ditambahkan di sini E dikalikan dengan F, dan di sini hasilnya adalah suatu bilangan EF. Begitu. Nah, hasil perkalian dot ini tentunya harus selalu skalar. Kalau seandainya kalian melakukan perkalian dot dan menemukan hasilnya sebagai vektor, berarti kalian melakukan sesuatu kesalahan. Jadi sebenarnya secara geometris, apa sih sebenarnya perkalian dot itu? Nah, perkalian dot itu adalah sebenarnya adalah perkalian antara nilai proyeksi antara vektor 2 ke vektor 1. Misalkan kita punya sebuah vektor dasar. Ini disebut vektor A ya, vektor A. Ini vektor B. Ini vektor A. Diberi label vektor B. Nah, ketika kita memiliki dua vektor, otomatis pasti ada sudut di antara kedua vektor tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh perkalian dalam vektor adalah kita akan melakukan proyeksi dari vektor B menuju vektor A, dan ini adalah B proyeksi. Nah, kalau kalian ingat di sini adalah ini berbentuk segitiga siku-siku, maka besarnya B proyeksi itu sama dengan panjangnya B proyeksi ya. Itu sama dengan panjangnya B dikalikan cos theta. Kalau kalian masih ingat cara untuk memecah gaya, ini sama dengan B cos theta. Maka perkalian dot di sini A dot B itu sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos theta. Jadi kalau seandainya kalian misalnya dia hanya diberitahu panjang vektor 1, diberitahu panjang vektor 2, dan sudut yang dibentuk oleh kedua vektor tersebut, kalian tetap dapat menghitung perkalian dot tanpa mengetahui komponen-komponen dari vektor tersebut. Nah, misalnya untuk kasus ini, kita punya vektor. Misalkan, jadi kita dari menggunakan relasi ini, kita bisa menghitung balik sudut yang dibentuk antara kedua vektor. Jadi cos theta kita sama dengan perkalian dot dari kedua vektor dibagi dengan hasil kali dari panjang vektor tersebut. Ini adalah cara untuk menghitung sudut antara dua vektor. Jadi kita masukkan ke kasus ini. Misalkan kita punya sebuah vektor A itu memiliki komponen yang besarnya hanya 2i, tidak ada ke arah j sama sekali. Kemudian vektor B
kita memiliki komponen 2i tambah 2j. Berapakah hasil dari perkalian dotnya? A dot B ini sama dengan 2 dot 2 ditambah 0 dot 2. Hasilnya adalah 4. Jadi A dot B itu sama dengan 4. Tapi seperti yang kita ketahui sendiri, panjang dari vektor A itu adalah akar dari komponen-komponennya dikuadratkan. Nah, komponen dari vektor A itu hanya ada 2, jadi 2 kuadrat. Jadi panjang dari vektor A adalah 2. Ya, panjang dari vektor A. Sedangkan panjang dari vektor B itu adalah akar dari komponen-komponennya dikuadratkan. 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 2 akar 2. Oke, kita jadi punya data di sini. Nah, tadi kita memiliki relasi A dot B sama dengan panjang A dikalikan panjang B dikalikan panjang B cos theta. Kelebihan. So, coba saya tulis. Oke. Seperti itulah. Jadi kita mengetahui A dot B di sini ini sama dengan 4. Sedangkan ini panjang A adalah 2, panjang B adalah 2 akar 2 cos theta. Maka cos theta itu sama dengan 4 dibagi 2 kali 2 akar 2. 2, 4. Ini bisa dicoret semua ya. Jadi cos theta sama dengan 1 akar 2 sama dengan setengah akar 2 kalau seandainya kita merasionalisasi pembilang. Akibatnya theta sama dengan 45 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh kedua vektor ini, dia membentuk sudut theta sama dengan 45 derajat. Jadi seperti itulah perkalian dot dalam vektor. Jadi kita bisa mengetahui sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Kita juga bisa mengetahui panjang vektor kalau seandainya yang dibutuhkan itu. Jadi ingat saja relasinya adalah A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikalikan cos theta. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang perkalian vektor, ya, perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor. Nah, ini perkalian dot adalah perkalian dua vektor yang menghasilkan skalar. Kemudian kita punya juga perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor. Tunggu saja.